Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Evelyn Mirawan. Jadi di pertemuan kali ini aku akan membahas tentang kira-kira soft skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya? Atau teman-teman udah pada penasaran? Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut aja ke soft skill yang pertama. Nah, soft skill yang pertama itu kita harus bisa berpikir kritis. Kenapa sih seorang akuntan harus bisa berpikir kritis? Karena berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Seorang akuntan juga dituntut untuk menganalisis dan menilai secara kritis faktor yang relevan dengan menggunakan bukti yang ada secara efektif. Maka dari itu, seorang akuntan harus bisa berpikir kritis ketika menyelesaikan pekerjaannya ataupun dalam pengambilan keputusan. Oke, yang kedua. Yang kedua itu seorang akuntan harus bisa memiliki sikap skeptis. Apa sih sikap skeptis itu, teman-teman? Sikap skeptis adalah sikap yang mempertanyakan segala sesuatu. Seorang akuntan sangat memerlukan sikap skeptis karena dengan sikap ini seorang akuntan akan lebih berinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai keputusan akuntansi yang diambil. Karena seorang akuntan yang baik tidak boleh percaya informasi dengan mudah tanpa adanya fakta yang ada, fakta dan data. Jadi kita sebagai seorang akuntan itu sangat penting teman-teman untuk memiliki sikap skeptis karena kan kita harus tahu nih data yang kita ambil, yang kita mau pakai ini dari mana. Jadi kita tuh lebih berinisiatif untuk mencari tahu informasi yang lebih lanjut tentang data-data yang kita terima gitu. Nah, yang ketiga teman-teman, nah karena kita seorang akuntan pasti nggak bakal jauh nih sama yang namanya laporan keuangan. Benar nggak sih teman-teman? Jadi yang nggak lain nggak bukan kita sebagai seorang akuntan harus bisa menganalisis laporan keuangan. Jadi bukan kita harus bisa buat aja, tapi kita juga harus bisa menganalisis nih laporan keuangannya teman-teman. Jadi soft skill yang ketiga itu yaitu dapat menganalisis laporan keuangan. Bidang akuntansi pasti berkaitan dengan laporan keuangan. Bidang akuntansi pasti seorang akuntan tidak hanya membuat laporan keuangan, tetapi juga harus bisa menganalisis laporan keuangan tersebut. Analisis laporan keuangan merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan kombinasi keterampilan teknis, analitis, dan pemecahan masalah tingkat tinggi. Karenanya, seorang akuntan yang mampu memberikan analisis laporan keuangan yang terperinci dan berkualitas haruslah dijadikan sebagai aset yang berharga bagi organisasi perusahaan, karena dapat membawa manfaat baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk operasional sebuah bisnis. Jadi seperti yang aku bilang itu ya teman-teman, uh, kita sebagai seorang akuntan tuh bukan hanya harus bisa membuat laporan keuangan, tapi kita juga harus bisa menganalisis laporan keuangan tersebut. Jadi uh, kita tuh harus ngerti nih apa sih laporan yang kita buat atau kita menganalisis laporan-laporan keuangan, kira-kira ada yang salah atau enggak atau apa gitu. Jadi kalau kita bisa menjadi seorang akuntan yang dapat membuat dan dapat menganalisis, itu tuh merupakan aset yang berharga banget nih buat perusahaan yang di tempat kita kerja teman-teman. Tuh. Soft skill yang keempat itu mengidentifikasi masalah. Seorang akuntan harus bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi, yaitu ia harus bisa menjelaskan apa masalah yang terjadi dan membuat penjelasan yang dapat diukur. Jadi kita sebagai seorang akuntan, pasti kita akan mendapat sebuah masalah tentang laporan keuangan ataupun apapun itu. Nah, kita sebagai seorang akuntan tuh harus bisa mengidentifikasi nih, ini masalah apa sih? Terus kita harus membuat penjelasan supaya kita bisa menjelaskan ke pihak internal maupun eksternal maupun ke atasan kita. Kira-kira ini seperti apa sih masalah yang terjadi? Itu teman-teman. Nah, selanjutnya kreativitas.
Kayaknya bukan di bidang keuangan ataupun seorang akuntan aja deh teman-teman yang harus mempunyai kreativitas. Kayaknya di semua bidang pekerjaan ataupun apapun itu, kita sebagai seorang manusia atau kita harus mempunyai sikap kreativitas gak sih? Atau kayak lebih kreatif gitu. Karena apa sih teman-teman? Di bidang akuntansi itu kita harus punya kreativitas nih. Kita bahas ya teman-teman. Oke, yang kelima yaitu sikap kreativitas. Jadi bukan hanya seorang desainer saja nih teman-teman yang harus memiliki kreativitas, tetapi seorang akuntan juga wajib memiliki kreativitas. Kenapa? Karena akuntan yang dapat menggabungkan kreativitas dengan kemampuan pemahaman tentang keuangan perusahaan tentunya akan dapat memecahkan masalah keuangan dan keuangan yang kompleks lebih cepat dan lebih efektif maupun nggak di bidang akuntansi, kalau kita punya kreativitas, masalah yang terjadi itu pasti bakal selesai lebih cepat kan teman-teman. Sama halnya seperti di bidang akuntansi atau di bidang keuangan. Jika kita mempunyai sikap kreativitas, pasti semua masalah yang terjadi itu bakal lebih banyak solusinya karena kita di pemikiran kita tuh banyak solusi-solusi yang bisa di banyak solusi-solusi yang muncul gitu di otak kita. Jadi masalah yang terjadi ini bakal selesai lebih cepat dengan banyaknya solusi-solusi itu. Oke teman-teman. Yang selanjutnya keenam. Apa sih? Oke, soft skill yang keenam itu yaitu kemampuan menganalisis data. Tugas utama seorang akuntan adalah mengubah data-data keuangan perusahaan menjadi laporan keuangan. Jadi seorang akuntan membutuhkan pengetahuan tentang cara mengubah big data dalam aktivitas akuntansi menjadi informasi ringkas yang bisa dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, jadi kita sebagai seorang akuntan tuh pasti bakal mengubah data-data menjadi laporan keuangan atau informasi keuangan yang bisa kita kasih ke pihak internal maupun eksternal ya teman-teman. Jadi contoh datanya itu seperti bukti transaksi, nota gitu-gitu. Jadi dari itu bisa kita analisis nih teman-teman. Kita masukin ke jurnal apa atau kemana yang harus masuk gitu. Jadi kita sebagai seorang akuntan tuh harus bisa menganalisis data. Jadi data-data yang kita terima tuh harus bisa kita jadi informasi yang baik dan benar untuk pengambilan keputusan pihak internal maupun pihak eksternal. Itu teman-teman. Nah, kemampuan berkomunikasi yaitu soft skill yang ketujuh. Nah, soft skill yang ketujuh kan kemampuan berkomunikasi. Dalam semua bidang pekerjaan, kemampuan berkomunikasi sangatlah penting. Hal ini sama seperti di bidang keuangan. Seorang akuntan wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada pihak internal maupun eksternal. Jadi, setelah tadi kita menganalisis data untuk kita buat menjadi informasi, kita juga harus bisa nih teman-teman mengkomunikasikan atau menjelaskan kira-kira informasi yang atau laporan keuangan yang udah kita buat nih teman-teman. Jadi kayaknya nggak cuma di bidang akuntansi doang ya teman-teman atau di bidang keuangan, sama seperti yang kreativitas tadi. Di dalam bidang pekerjaan apapun, kemampuan berkomunikasi itu menurut aku sangat penting. Jadi kita harus bisa menjelaskan apa sih yang udah kita buat. Jangan sampai apa yang udah kita buat, informasi yang udah kita buat, kita nggak bisa mengkomunikasinya dengan baik. Jadi informasi yang kita buat itu nggak bakal tersampaikan dengan baik, teman-teman. Gitu. Nah, ini soft skill yang terakhir. Ini juga sangat penting, teman-teman. Jadi kita sebagai seorang akuntan tuh harus memiliki sikap integritas. Kenapa sih teman-teman kita harus memiliki sikap integritas? Jadi gini teman-teman. Seorang akuntan wajib memiliki sikap integritas yang tinggi karena seorang akuntan harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kenyataan dan transparan yang ada tanpa campur tangan pihak internal maupun pihak manapun. Jadi kita sebagai seorang akuntan tuh harus memiliki sikap integritas atau yang biasa kita sebut itu dengan kejujuran teman-teman. Jadi karena kita sebagai seorang akuntan tuh sensitif banget ya teman-teman. Jadi mungkin banyak pihak-pihak manapun yang mau mempengaruhi kita dengan memberikan imbalan atau apapun itu untuk supaya kita tidak
menyajikan laporan keuangan atau menyajikan informasi itu dengan jujur. Jadi kita tuh sebagai seorang akuntan harus memiliki sikap integritas. Jadi kita harus menyajikan laporan itu dengan transparan. Jadi tanpa ada nambahin apapun, tanpa mengurangi apapun. Jadi kayak sesuai dengan data yang ada nih teman-teman. Gitu. Nah, itu sih teman-teman. Kira-kira ada 8 soft skill yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman. Jadi, apa sih 8 soft skill yang harus kita miliki sebagai seorang akuntan gitu. Semoga informasi yang aku kasih ke teman-teman bisa bermanfaat ya. Nah, teman-teman, kita nggak kerasa nih, kita udah ada di ujung atau di akhir video. Semoga apa apa yang aku sampaikan bisa bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus aku juga mohon maaf bila ada salah kata atau cara penyampaian aku mohon maaf. Jadi sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya teman-teman. Dadah, terima kasih.